ke tema 2 subtema 1. Dried out tears of sorrow, Satuan dalam perbedaan. lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me Pertama. Nah, di pembelajaran pertama ini ada beberapa kompetensi dasar. Ini fokus pada pembelajaran pertama ini IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Untuk IPA, silakan kita lihat, akan Bapak bacakan bersama-sama. Nah, di sini 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian 4.3 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Oke, itu kompetensi dasar IPA. Kemudian kita ke IPS. Di sini IPS ada 3.4 memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Dan 4.4-nya menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kemudian di bahasa Indonesianya 3.4 menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini terkait dengan kalimat tanya ya. Kemudian 4.4 memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku, dan kalimat efektif. Nah, itulah kompetensi dasar bahasa Indonesia di pembelajaran pertama ini. Kemudian di pembelajaran pertama ini ada tujuan ya. Ini akan Bapak bacakan. Tujuan yang pertama, setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Tuh ya. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran. Kemudian 3, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Makna proklamasi ya. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Ya, itulah 6 tujuan pembelajaran pada pembelajaran 1 ini. Oke, next kita lanjut langsung ke bukunya saja ya anak-anakku. Kalau yang kalian punya bukunya, silakan buka bukunya ya. Di tema 2 ya. Tema 2, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Baik,
Di sini, di sini ada proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Ayo membaca. Amatilah tulisan berikut. Nah, di sini ada tulisan aslinya nih ya. Nah, ini tulisannya ya. Ejaannya juga masih ejaan lama nih. Bapak bacakan ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itulah bunyi proklamasi yang dibacakan oleh siapa? Soekarno dan Muhammad Hatta. Oke, ya. Ini bunyi proklamasi. Sekarang lanjut. Nah, ini ada pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Teks tersebut adalah teks yang dibuat oleh siapa anak-anakku? Nah, nanti ada pertanyaan siapa ya, siapa yang membuat teks tersebut. Kemudian hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Nah, sekarang kita ke bacaan berikut saja ya. Nanti pertanyaan ini akan terjawab. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Nah, kalau ada pertanyaan, di manakah teks proklamasi ditulis? Berarti teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Di jalan mana? Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah Sayuti, BM Diah ya, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Ya, kalau ada pertanyaan siapakah yang mengetik teks proklamasi? Berarti jawabannya adalah Sayuti Melik. Oke, lanjut. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, dan Gapar Pringgodikudo ya. Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah,
ya. Pertama kali bendera merah putih itu dikibarkan ya. Yang menjahitnya adalah Ibu Fatmawati. Tuh ya. Harus tahu kalian ya. Yang menjahit bendera merah putih yaitu adalah Ibu Fatmawati. Oke, lanjut. Nah, setelah kalian tadi mendengar atau membaca teks tersebut, yang ini ya, yang tadi Bapak bacakan, sama-sama kita baca bersama. Berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut. Ini ada kata tanya, apa? Mengapa? Siapa? Tentang apa? Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tadi teks yang tadi ya. Bagaimana? Kapan? Di mana? Kira-kira apa ini? Yang apa ini? Apa ini? Peta pikirannya, pertanyaannya ya. Mengapa? Siapa? Nah, kayak tadi kan udah jelasin ya tadi di atas ya. Siapa? Misalkan Bapak kasih contoh deh satu. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Siapa ya? Atau boleh juga siapa yang membacakan teks proklamasi? Tuh. Mengapa? Nah, nanti kalian sendiri lah, jangan ini ya. Oke, ini nanti kalian buat peta pikiran seperti ini ya. Nanti ditulis ya, ditulis nanti kalian buat pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini tugasnya ya. Kalau sudah nanti di foto ya. Baik, lanjut lagi ya. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat, tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan, kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Ya, walaupun ada generasi tua, ada generasi muda, ya, banyak perbedaan tapi tetap bersatu. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan alasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, tadi disuruh bacalah teks tentang proklamasi kemerdekaan sekali lagi yang tadi ya. Tulislah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia pada kolom berikut. Nah, ini jawabannya ada di bawah di sini ya. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Nomor 1, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Sebagai puncak perjuangan ya. Tuh. Kemudian yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain, de jure ya. Itu yang keduanya, pengakuan kepada dunia luar bahwa negara kita sudah merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Yang keempatnya, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Jadi
sebagai negara baru ya. Jadi dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima terakhir, tonggak sejarah negara Indonesia. Bacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Ya, makanya setiap tanggal 17 Agustus kalau kita memperingatinya pasti dibacakan teks proklamasi tersebut ya, untuk mengenang masa-masa kemerdekaan dahulu. Ya, jadi kalau kalian disuruh apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu ya, kalian bisa melihat di sini. Tadi sudah ada 5 makna ya. Oke, itu lanjut saja. Kita lanjut. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan, agar keberlangsungan hidupnya terjamin. Maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Sekarang kita membaca, mengamati. Ini kita ke IPA nih ya. Bacalah teks berikut dengan cermat. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Oh ya, bunga teratai. Bagus ya. Oke, lanjut. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Oke ya, ini sekitar bacaan tentang bunga teratai. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Nah, diskusikan pendapat itu secara berkelompok. Ini kalau di kelas asik nih, kita sering berdiskusi ya, karena ini belajar daring ya. Kalian diskusinya dengan orang tua saja ya, atau boleh kalau ada teman kalian yang jaraknya berdekatan dengan teman kalian. Kamu dan kelompokmu akan berpetualang di lingkungan sekolah. Nah, ini kita abaikan saja ya. Nah, yang ini aja kita ya. Pilih satu tanaman lalu temukan ciri-ciri dan cara beradaptasinya. Tuliskan informasi yang kamu dapat pada peta pikiran berikut. Nah, di sini yang ini aja lah. Jadi nggak usah mencari lagi. Kita kan tadi sudah membaca tentang bunga teratai. Nah, kira-kira cocok enggak nih pertanyaan-pertanyaan tadi teks yang tadi yang ini ya, yang bunga teratai ini kita cari ya. Apa? Mengapa? Siapa? Bagaimana? Kapan? Di mana? Ya. Paham tidak anak-anakku? Ini peta pikiran tentang bunga teratai. Mengapa? Misalkan contoh, mengapa bunga teratai hidup di dalam air? Nah, apa fungsi daripada rongga? Nah, di sini kan ada tadi ya rongga. Tuh, rongga.
fungsinya untuk membawa oksigen ke batang dan akar tuh. Ya, kalian latih sendiri ya, nanti boleh ya. Kalian berlatih membuat peta pikiran ya. Bagaimana, di mana, kapan. Tadi udah kasih contoh ya. Lanjut ya. Kamu bisa menyampaikan tulisanmu kepada teman dan dalam kelompokmu, kemudian menyerahkan kepada gurumu. Oke, lanjut saja. Seperti tumbuhan, manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Nah, Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah. Tuh ya. Ada yang lahirnya di Jawa, ada yang lahirnya di Sunda, tuh ada yang mungkin lahirnya di Bali ya, ada yang mungkin lahirnya di Sumatera, ya, itu perbedaan ya. Tapi tidak membuat kita bercerai-berai, malah membuat kita semakin bersatu. Oke ya, sampai di sini ya tema 1 subtema 1 ini ya. Jadi tugasnya kalian boleh mengisi ini ya, tentang bunga teratai dan tadi yang proklamasi ya. Yang ini nih, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, demikian ya.